cuma bisa lewat motor. Ternyata lewatin kayak gini, ini jalurnya nggak cuma buat transportasi manusia, tapi juga komoditi. Nah, ini suasana panen kopra di Desa Bisui. Hai. Indonesia berada di peringkat kedua setelah Filipina sebagai penghasil kopra dunia. Padahal jika melihat luas wilayahnya, Indonesia memiliki area lahan tanam kelapa terbesar di dunia, 388 hektar. Sangat jauh jika dibandingkan dengan Filipina. Kendala jalur transportasi pengiriman hasil panen dari sentra kopra lah yang membuat penjualan terbatas. Seperti halnya di perkebunan kopra di Desa Bisui yang terletak di bagian selatan Pulau Halmahera. Selama ini pengiriman hasil kopra hanya bisa diakses melalui satu jalur yang tidak biasa. Melintasi hamparan pantai berpasir putih, hanya inilah satu-satunya jalan yang harus penduduk Bisui lalui untuk masuk dan keluar desa. Selamat pagi. Ini lagi rame-rame kita mau ke Desa Bisui di Desa Keta di Halmahera Selatan. Dan lihat, ini cuma bisa lewat motor. Dan harus pagi-pagi, kenapa? Karena ini masih belum pasang, dan juga nanti kalau nyebrangin sungai itu belum bibit airnya belum meluap. Dan uniknya emang cuma ini aksesnya untuk ke sana ataupun keluar dari desa sana. Kayak apa ya? Kita lihat. Saat di perjalanan, seringkali para supir ojek ini mengalami kendala pada rantai motornya. Kondisi treknya memang membuat motor membutuhkan tenaga ekstra dibandingkan biasanya. Bukan jalur berpasir yang menjadi hambatan, tetapi justru jalur muara sungai yang membelah beberapa sisi pantai. Masyarakat di sini mengandalkan moda transportasi berupa rakit agar bisa melintasi sungai. Momenya keren banget, kuat. Sudah? Boleh. Siapa namanya? Yolanda. Sama Yolanda. Oh, Yolanda. Sama anak kah? Adik. Sama adik. Oh, biasa kalau satu motor berapa? 10.000. Nyebrang gitu 10.000. Iya, kalau balik lagi 20. Berarti mungkin tapi tergantung sungai pasang. Iya, tergantung. Kalau ini tinggi ya? Tinggi. Kalau lagi nggak tinggi? Berarti sudah macam nggak tinggi, berarti sudah nggak ada yang di laut. Jadi sudah tidak pakai rakit lagi. Ya, berarti berharapnya airnya tinggi ya, Mama ya? Iya. Wah, ini tinggi tadi, banyak yang lewat. Iya. Ya sudah, terima kasih Mama ya. Iya, sama-sama. Jalur untuk sampai di Desa Bisui harus melewati lebih dari 5 sungai. Desa Bisui merupakan satu dari sekian banyak desa penghasil kopra di daerah Maluku Utara. Namun bisa jadi hanya Desa Bisui yang memiliki akses lalu lintas yang sangat panjang dan juga sulit. Nih,
Berarti saya nggak salah jalan karena nih sejauh mata memandang ini emang kebun kelapa semua lihat. Dan tadi tuh bapaknya tuh bener dia habis panen kopra dan emang ini satu-satunya jalur untuk ke kebun. Emang biasa pikul kopra dari lewat jalan ini ya? Komoditi andalan Indonesia di pasar mancanegara ini memiliki produk turunan yang banyak. Daging kelapa kering misalnya dapat menjadi bahan dasar untuk pembuatan minyak goreng, margarin, deterjen, hingga bahan bakar biodiesel. Mutu kopra yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kualitas buah dan proses pembuatannya, mulai dari pengupasan hingga pengeringan. Banyak kopra menjadi bermutu rendah akibat proses pembuatannya yang tidak maksimal. Faktor penentu kualitas kopra diantaranya kadar air, asam lemak bebas, kekerasan, warna, dan aroma baunya. Ada 3 cara untuk bisa mengurangi kadar air dan asam lemak pada kopra, yaitu cara penjemuran, pengasapan, dan menggunakan uap panas. Petani kopra di Desa Bisui masih menggunakan cara yang tradisional menggunakan pemanasan api dari hasil pembakaran ampas tempurung kelapa. Nah, ini tuh berat pakai banget dan ini mamanya bawa sendiri gitu pakai saloy anyaman bambu sendiri. Lihat udah ada yang mikul. Kuat mama. Udah biasa ya. Aduh. Ini gimana? Ayo Farid, tolong angkat itu karung. Ini mama bawa sendiri? Iya. Biar aja. Olah. Waduh. Iya. Sabar. Iya. Bisa ini? Bisa. Bisa mah? Sebentar. Oh, ini kuat mama yakin ya? Iya sudah. Biasa sudah? Biasa. Ya udah, hati-hati. Wah, ini uniknya nih sisa-sisa tempurung kelapanya ini setelah tadi dipakai untuk proses pengasapan dari kopra, ini juga dimanfaatin sama masyarakat di sini untuk di rumah. Jadi nggak cuma selesai sampai sini aja. Proses pengasapan ini biasa disebut masyarakat setempat dengan fufu. Ini suasana panen kopra di Desa Bisui. Ini saya lagi di para-paranya Om Jack sama teman-teman. Nih udah selesai diproses kalau yang ini ya Om ya. Nah tapi biasanya mereka bisa habisin waktu berminggu-minggu cuma untuk memproses kopra ini. Kalau setahun bisa 4 kali ya Om ya panen ini. Nah ini kalau kualitas yang bagus tuh kayak gini nih. Ya itu dah. Ini ya warna coklat ya. Lihat. Coklat tapi nggak terlalu hangus kayak yang ini. Kelihatan kan bedanya? Tapi semua bisa diangkat ya, bisa dijual ya? Bisa dijual. Oke. Kopra yang berkualitas baik, kadar airnya harus rendah. Kandungan air yang terlalu banyak bisa mengakibatkan penjamuran. Selain itu, asam lemaknya tidak boleh lebih dari 5%. Aman. Ini karung-karung kopra ini, satunya ini bisa mencapai 100 kilo. Wow. Dan ini dia angkut keluar dari Desa Bisui, itu harus lewat jalur transportasi darat yang tadi saya lewatin. Bayangkan beratnya kayak gini, jalurnya panjang. Wow. Kopra menjadi komoditas yang sangat penting di Desa Bisui. Mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani kopra, walaupun wilayahnya berada di pesisir. Namun tak sedikit juga masyarakat yang hidup dari selain kopra. Dapat Mama? Dapat. Mana? Oh itu.
Wah, coba lihat. Yuk. Nah, ini saya lagi ikut kegiatan seru dari masyarakat Bisu ini. Mama Jamila lagi cari udang di kali, karena kalau biasanya orang di sini perkebunan. Nah, ini karena di pesisir. Ini mungkin untuk cari hasil alam kayak gini. Ini salah satunya udang. Ya, tadi saya baru jalan sedikit, udah habis kayak gini, tapi seru banget sih. Cari lagi, Mama. Udang sungai menjadi salah satu alternatif sumber protein pelengkap asupan tubuh selain ikan. Wah, dapat nih Mama satu. Akhirnya tadi mamanya udah dapat 5. Saya belum dapat, akhirnya dapat. Ada? Ya, udang. Ada 3. Di situ? Taruh di seluruh. Mama Jamila tungguin. Saat mencarinya di sungai dengan dasar lumpur seperti ini, kaki saya seringkali terjebak di dalamnya. Mama-mama di sini memang tangguh. Tak sedikit pun saya melihat mereka kesulitan saat berjalan di atas lumpur. Ini pindah tempatnya aja PR banget. Ingat nih, ini pakai nyangkut nih, Bu. Belum ada batu, belum kalau ada duri. Tapi seru banget. Mana lagi? Oh, pindah sana. 3 lagi. 3 lagi. 3 lagi. Ini berapa? Aduh, banyak banget. 3. Wah, giliran Mama yang nyerok, dapatnya 3 udang. Wah, keren banget nih. Ini kan lagi-lagi dapat 3. Sekali serap 3. Saya sekali serap belum tentu dapat. Berarti udangnya banyak di bawah dahan-dahan ya? Iya, di dalam-dalam begini. Di bawah akar begitu? Iya. Nah, tuh. Nih mamanya nyari udang sampai di bawah akar, dan emang paling banyak tuh di situ. Dia paling banyak hidup berkembang biak di situ. Masyarakat di sini biasa memburunya hanya dengan berbekal alat tangkap jaring dan kejelian melihat pergerakan udang di air bercampur lumpur semata. Oh iya, keren banget. Nanti jatuh. Ya akhirnya sekali nyerok langsung dapet. Gede banget, tapi ini capitnya lumayan ya. Sebentar. Nanti buka tangan. Buka tangan dulu, nanti digigit. Sudah. Oh, keren, dapat gede. Wah, boleh ya Mama ya? Bisa kan? Bisa. Bisa dibilang orang Orang desa Bisu. sudah. Populasi udang di aliran sungai terjaga karena masyarakat tidak memburunya secara berlebihan, hanya untuk memenuhi kebutuhan perut saja. Bayangin. Ya Mama ya, biasa diapain? Wih, Nanti ditusuk tangan. baru nyari berapa jam? Udah lumayan dapatnya Mama ya. Ini bisa dimakan sendiri atau dijual, tapi kalau segini kayaknya enakan makan sendiri ya Mama ya. Saya udah bayangin bawaan udang. Nah ini hadiah dari alam kalau kita jaga. Ya. Masyarakat di Desa Bisui sudah memanfaatkan sagu sebagai bahan pangan sejak dulu. Pengetahuan mengolah sagu mereka dapatkan turun-temurun. Caranya sama persis dengan yang mereka gunakan saat ini. Sagu, lihat. Aduh,
bleber. Kayak harus taruh dulu. Ya. Sagu ini emang udah jadi makanan pokok untuk di Indonesia bagian timur. Nah sama nih, di desa Bisu ini nih masih banyak orang juga makan pakai sagu. Nah, saya nggak nyabar nyicipin makanan bahan dasarnya pakai ini sagu. Oke. Ini. Pohon sagu banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di bagian timur. Luas area lahan sagu yang kita miliki adalah setengah dari yang ada di dunia. Kandungan karbohidrat yang dimiliki oleh sagu setara dengan yang ada di beras dan jagung. Namun kandungan protein sagu tergolong rendah. Serat pada sagu memiliki zat prebiotik yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan mengurangi resiko terjadinya kanker usus dan paru-paru. Penggunaan sagu sebagai bahan penganan pokok merupakan diversitas pangan yang kita miliki. Ini habis hujan, dingin. Ini enak banget kalau makannya anget-anget. Nah, ini sama mama-mama lagi mau bikin makanan khas dari Bisui. Nah, tadi ini kan pakai olahan dari sagu. Pakai ikan pupuk. Sama kelapa ya, Mama ya? Saya. Kelapa, terus pakai singkong. Nah, mau diapain? Kita lihat. Dibakar. Bakar habis ini? Saya. Boleh. Sama mamanya sekalian? Boleh. Maka deh mama tuh nanti beres. Aduh, Mama. Banyak sekali hal baru yang saya pelajari dari setiap tempat yang saya kunjungi. Salah satunya cara memasak boko-boko sagu ala masyarakat desa Bisui. Ini namanya kasbi dan kelapa dimasukkan dalam bulu atau bambu. Oh, dari tadi tuh Mama bilang bulu tuh bambu artinya. Kalau kasbi ini kan namanya singkong. Iya, dari tadi kan speaker ngerti. Coba boleh aku masukin? Ya caranya kan dimasukkan seperti ini. Dipadetin aja gitu ya? Dipadetin. Ya silahkan kalau mau coba. Terus pakai sagunya? Nanti dibakar. Nanti beda lagi bulunya. Udang dan ikan hasil perburuan saya tadi pun ikut dimasak di dalam bulu. Oh, Jamila. Oh, hangat. Aduh. Ini kan masih diutuhnya, itu baru dicoba. Ini makanan khas yang tadi. Sagu tuman yang warnanya coklat karena digabung sama kelapa tadi. Ini panas ya. Oh ya, karena bawanya arang. Bambu memang banyak mengandung air. Dari satu ruas bambu yang berukuran sedang seperti ini bisa menghasilkan 100 ml air. Cara boko-boko ini sama halnya seperti kita mengukus, namun dengan cara yang alami. Wah, pinggir pantai banget nih. Apalagi kalau makan Masih panas banget. Tapi sedap banget ya makan. Pemandangannya laut langsung. Pokoknya paling sedap di pinggir pantai. Sagu tume. Kelem. Kalau dari rasa Enak rasanya. kayak sagu, tapi ada kelapa dikit dan lebih wangi karena dibakar pakai kelapa. Enak sekali nih Mama nih. Makanan begini sedap. Makan. Makan. Itu udang. Ditambah udang yang tadi. Wah. Mau lagi ya? Tadi kita cari ini ya Mama ya. Cari sama Mama Jamila, makan udang juga sekalian.